Perkenalkan, nama saya Faris Nindra, NIM G231-180055. Pada UAS kali ini saya memilih tema wawancara. Pada kali ini saya akan mewawancarai Bapak Ketua RT 7. Bisa mengenalkan diri dulu. Selamat malam, nama saya Ruli. Saya di sini selaku Ketua RT 7 RW 9 Kelurahan Sendangwo, Kota Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai perihal masalah COVID-19. Nah, menurut Bapak, bagaimana perkembangan COVID-19 di wilayah RT Bapak sekarang ini? Kalau per hari ini itu yang tercatat warga yang terpapar COVID itu ada 6 orang. 6 orang itu terdiri dari 4 kakak, jadi ada 1 kakak yang kena suami istri, berarti 2, kemudian total itu 6. Oh, berarti cukup banyak juga ya. Berarti ini golongannya itu masuk zona merah atau zona apa ini sekarang saat ini? Kalau dilihat dari situasi dan kondisi di Kelurahan Sendangwo, terutama di RW 9, ya mungkin zonanya bisa dikatakan zona merah. Oh, kalau menurut Bapak bagaimana keseharian masyarakat di wilayah RT Bapak? Apakah mereka mematuhi protokol atau mereka memakai masker dan lain sebagainya? Menurut Bapak bagaimana? Kalau hasil pengamatan saya setiap saya keluar dari rumah dan berkeliling ke wilayah saya itu, alhamdulillah sampai sekarang warga masih aman terkendali, masih mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan alhamdulillah juga di sini jarang yang berkerumun. Berarti kalau misalkan selain itu, berarti kan ada pencegahan tambahan dari pihak dari pihak RT itu, ada pencegahan tambahan nggak? Misalkan kalau misalkan penyemprotan atau apa gitu, ada atau tidak? Kalau dari wilayah RT 7 ini kemarin mulai dari habis Lebaran itu kan angka di Kota Semarang menanjak naik untuk yang kena COVID. Itu kita galakkan di RT 7 itu penyemprotan tiap hari. Jadi tiap ini kan ada 3 wilayah, barat, tengah, dan timur. Itu kita bagi setiap hari di timur 1 hari, kemudian yang hari besoknya itu di wilayah tengah, dan esoknya lagi di wilayah barat. Jadi giliran tiap hari selama bulan Juli, nanti bulan Agustus kita buatkan jadwal lagi. Berarti kalau misalkan ada jadwal tertentu, berarti kan ada pembagian tugas oleh warga. Itu ada pembagian tugas harus bapak atau ibu-ibu ikut atau remaja juga ikut. Kalau di wilayah sini itu minimal perwakilan 1 kakak 1 orang. Itu kalau misalkan ternyata dalam 1 kakak itu ada yang lansia, cuma lansia yang tidak kita kasih jadwal penyemprotan. Oh, berarti kalau minimal 1 kakak tapi ada ketentuan dan catatan. Ya. Itu. Ya, utamanya ya yang remaja sama bapak-bapak muda. Kalau yang sudah umur 50 tahun lebih nggak kita bagi jadwal untuk penyemprotan. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak dari pihak kelurahan atau RW itu memberikan bantuan atau bagaimana untuk memeringankan beban dari warga yang terpapar COVID-19 ini? Oh, selama dari awal tahun 2020 di RW 9 sudah mulai di awal 2021 itu di RW 9 sudah mulai untuk, jadi programnya di RW 9 itu tiap 1 kakak yang ada yang terpapar COVID-19 itu dapat bantuan sembako senilai 200.000. Kemudian kalau dari wilayah RT 7 sendiri ditambahi lagi, diambilkan dari kas RT itu sembako juga sebanyak 150.000. Jadi bila ada warga yang terpapar COVID dapat bantuan, istilahnya kalau di Jawa Tengah ini kan Jogotongo ya. Jogotongo ini dari Pak Ganjar itu yang menggalakkan, itu dari RW 200.000, dari RT 150. Jadi total bantuan sembako itu 350.000. Mungkin menurut saya sendiri sudah sangat membantu, karena lockdown paling kan isolasi mandiri di rumah 14 hari, itu bisa dipakai untuk isoman di rumah. Nah, kalau misalkan itu berbentuk uang atau dibelikan barang atau bagaimana itu uang tersebut? Kita belikan bahan-bahan pangan mentah. Nanti biar mereka yang mengolah sendiri, karena di rumah kan biar ada kegiatan, nggak ngelangut di rumah. Nah, contohnya seperti apa itu? Ya mungkin beras, terus kemudian sayur-sayuran, kemudian yang tak kalah penting itu vitamin. Kita belikan vitamin C sama itu loh, susu murni Bear Brand itu loh. Oh iya, iya. Kita kasih itu.
ini. Nah, dari pihak RT sendiri menganjurkan nggak orang yang terpapar COVID-19 itu harus melakukan kegiatan apa di dalam rumah untuk supaya menjaga imunnya itu tidak melemah dan semakin kuat. Ada nggak anjurannya? Jadi setelah koordinasi dengan Babin Kamtibnas sama yang di pihak Puskesmas itu, saran dari beliau-beliaunya itu, bila warga ada yang terpapar COVID, itu langkah pertama itu mereka harus isolasi mandiri di rumah, baik yang terpapar COVID maupun yang intinya satu keluarga di rumah harus isoman dulu. Dan nanti setelah 14 hari itu di rumah dirasa sudah membaik dan tidak ada gejala serius, mereka harus tes lagi, tes mandiri. Nah, kegiatan yang dilakukan di rumah mungkin kegiatannya ya kalau pagi hari berjemur seperti biasa, anjuran dari pemerintah juga bagi yang terpapar COVID berjemur. Terus kemudian di rumah juga melakukan aktivitas seperti biasa, tapi harus pakai masker. Jadi di dalam rumah itu tetap wajib pakai masker. Dan di dalam rumah itu bagi warga yang sudah dinyatakan positif dan warga yang belum dites itu harus terpisah tidurnya. Oh, harus terpisah. Dan yang terpapar COVID itu nggak boleh keluar kamar. Jadi disediakan kamar tersendiri bagi yang terkena COVID itu di kamar sendiri. Dia tidak boleh keluar rumah dan keluar kamar kecuali ke kamar mandi. Kemudian keluarga lain tetap di dalam rumah. Takutnya kenapa? Kalau keluarga yang lain keluar dari rumah menghindari yang positif, itu malah berbahaya. Karena apa? Keluarga yang belum dites itu rawan. Bisa dikatakan mungkin bisa juga dia positif, cuma tidak ada gejala orang OTG itu loh. Iya. Nah makanya anjuran dari Puskesmas sendiri, pokoknya yang kena positif atau keluarga yang ada di rumah itu sementara di rumah dulu semua, tapi terpisah dengan yang positif. Oh iya. Soalnya nggak boleh yang keluarga yang tidak ada gejala dan belum dites itu nggak boleh keluar rumah. Gitu mas. Ada nggak dari warga sekitar kalau misalkan orang yang terpapar COVID-19 sudah melalui masa 14 hari isolasi, lalu dia diswab ternyata hasilnya itu sudah negatif, pandangan dari masyarakat apakah ada yang jangan mendekati orang tersebut, harus menghindari orang tersebut, ini dan itu apakah ada pandangan-pandangan masyarakat seperti itu? Kalau dari pandangan dari masyarakat mungkin pada saat awal-awal dulu pandemi COVID yang tahap gelombang pertama yang dulu awal-awal tahun 2020 itu mungkin pandangan masyarakat terhadap orang-orang yang terpapar COVID mungkin takut ya, horor, takut, dijauhi, mungkin dikucilkan. Kalau sekarang kalau saya lihat itu enggak. Jadi mulai sekarang itu masyarakat sudah banyak edukasi dari televisi, terus kemudian dari pihak RT, RW, kelurahan mungkin sudah giat dilakukan edukasi sehingga masyarakat sekarang sudah paham. Jadi COVID itu sebenarnya menakutkan, tapi ya jangan ditakuti seperti itu loh, jadi horor itu enggak. Jangan, soalnya COVID itu ya memang beneran ada, beneran menular dan lain-lain. Cuma dari kita sendiri juga jangan terlalu takut. Pas ada boleh, tapi takut jangan. Karena kalau kita takut, otomatis imun kita jadi turun. Kalau imun itu kita turun, ya bahaya, penyakit bisa masuk. Jadi intinya sih kalau ada yang terkena COVID, kita sarankan untuk senang aja, happy-happy aja di rumah. Nggak usah terlalu dipikirkan. Jadi tetap makan makanan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, berjemur, terus minum vitamin, obat-obatan. Itu sudah cukup sih sebenarnya kalau nggak ada gejala. Kalau ada gejala, kita sarankan untuk segera lapor ke RT maupun ke puskesmas terdekat sehingga dapat ditangani lebih lanjut. Apakah ada warga yang terpapar COVID-19 itu meninggal dunia? Kalau di wilayah RT 7 tidak ada. Alhamdulillah setelah isolasi mandiri di rumah selama 10 sampai 14 hari, kemudian yang bersangkutan itu tes swab antigen sendiri, itu alhamdulillah negatif dan bisa beraktivitas kembali. Nah, saya mau menggarisbawahi yang tes swab setelah 14 hari itu apakah dibiayai oleh pihak RT ataukah itu biaya mandiri sendiri dari keluarga yang terpapar? Untuk sementara ini, menurut info dari Puskesmas itu karena mungkin perkembangan situasi saat ini sedang melonjak naik, itu mungkin dari pihak Puskesmas kewalahan, sehingga dari Puskesmas itu menanggung hanya bagi anggota keluarga yang ada gejala. Kalau tidak ada gejala ya kalau
anggota keluarga ini mau menyakitkan dirinya sendiri positif atau negatif, ya mereka biaya sendiri kebanyakan. Oh, berarti setelah 14 hari itu berarti mereka mengeluarkan biaya sendiri untuk tes tersebut ya? Jadi tidak ada bantuan, tidak ada bantuan lain-lain? Kalau selama dari pengamatan saya di kasus RT7 tidak ada bantuan. Jadi kalau sebelum lebaran itu ada yang terkena satu keluarga itu, ada dari pihak puskesmas langsung H+1-nya, begitu yang satu anggota keluarga positif, H+1-nya itu anggota keluarga yang lain dites, itu gratis. Karena apa, pada saat itu belum melonjak naik. Nah setelah lebaran itu kan trending naiknya, setelah yang dari berita dari Kudus itu naik, itu kan Semarang ikut naik lah, mungkin kewalahan, mungkin stop tesnya atau stop apanya itu nanti melonjak tinggi, sehingga dari puskesmas nggak sanggup kalau harus mengetes semua anggota keluarga. Nah, apakah dari pihak puskesmas sendiri ada upaya pencegahan, misalnya seperti pembagian masker atau melakukan tes swab atau tes rapid secara gratis itu di wilayah RT7 ada nggak seperti itu? Kalau di wilayah RT7 sendiri tidak ada, tapi kalau dari Kelurahan Sendagua, dari Pak Lurahnya sendiri sering tiap hari mungkin mengadakan itu loh, kayak razia masker itu loh. Jadi razia masker di jalan itu, jika ada pengendara yang nggak pakai masker itu dikasih masker dan diedukasi. Jadi dari pihak kelurahannya, kalau dari pihak puskesmasnya mungkin edukasinya ke kita mungkin lewat RT RW. Jadi cuma edukasi untuk gimana sih cara mengatasi warga yang terpapar COVID, gimana caranya isolasi mandiri di rumah gitu. Kalau untuk saat ini sih mungkin langkah-langkah dari puskesmas itu pembagian obat. Jadi bila ada yang terkena COVID itu ada pembagian obat dari puskesmas. Jadi obat tersebut turun dari puskesmas dibagikan ke RT, lalu dibagikan ke warga-warga sekitar seperti itu. Jadi gini, prosedur pembagiannya itu kadang ada dari puskesmas langsung ke warga, terus kadang ada yang lewat PRT-nya. Jadi lewat PRT-nya nanti PRT-nya yang memberikan obat itu ke yang terpapar COVID. Oh, seperti itu. Saya lihat beberapa di sosial media itu ada selain memberikan edukasi, mereka melakukan sebuah hukuman, dalam tanda kutip hukuman. Itu apakah ada juga di wilayah RT7 ini seperti itu? Kalau misalkan ada seseorang yang tidak memakai masker lalu dia dihukum seperti push up atau apa gitu, ada nggak? Kalau di sini ya tidak ada kayak gitu Mas. Soalnya di sini saya lihat sudah pada tertib lah, pakai masker semua kalau keluar rumah. Ya mungkin kalau di dalam rumah mungkin saya lihat mungkin banyak yang dilepas karena mungkin mereka pikirnya sumpah ya Mas ya, kalau harus pakai masker terus. Kalau saya sih sendiri ya kalau di dalam rumah ya monggo, soalnya itu kan cukup kecil di lingkungan keluarga. Kalau sudah di luar kan bahaya. Pertanyaan terakhir nih, pesan atau apa yang ingin disampaikan dari Bapak Ketua RT kepada warga setempat tentang wabah COVID-19 saat ini? Ya mungkin dari saya sih cukup simpel gitu. COVID itu betul berbahaya. Karena apa? Karena dia menular dengan sangat cepat dan tidak kasat mata, tidak terlihat jelas. Apalagi yang menularkan orang yang OTG, tidak bergejala, itu yang bahaya. COVID itu berbahaya jika terkena ke lansia yang mempunyai komorbid. Jadi penyakit bawaan itu sangat bahaya sekali. Jadi pesan saya mungkin baik anak-anak, dewasa, remaja, lansia itu baik di dalam rumah maupun di luar rumah tetap patuhi protokol kesehatan. 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Terus kemudian kalau bisa nggak usah sampai menunggu terpapar COVID, tiap pagi berjemur, biar apa? Biar imunnya tambah. Kemudian makan makanan yang bergizi. Yang paling penting satu, yaitu berpikiran positif. Jadi jangan sampai berpikiran yang aneh-aneh tentang COVID. COVID itu ada, cuma dibuat santai aja. Yang penting patuhi prokes itu sudah cukup. Patuhi prokes, bahagia itu cukup. Jadi nggak perlu harus cari-cari di sosmed, harus searching masalah COVID, bahaya COVID, nggak perlu. Karena semakin kita cari-cari semakin kita takut. Jadi santai aja. Berarti menganggap santai tapi tetap waspada. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Uli selaku Ketua RT 7 RW 9 ini. Semoga kita semuanya
dilancarkan kegiatannya terhindar dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi. Ya.